Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading. Seperti biasa, sebelum sebentar ya. Mati dia. Seperti biasa, sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Sebelumnya, seperti yang udah aku infokan, aku mohon maaf ngeghosting kalian 2 hari karena aku keluar kota. Oke ya. Sebelum reading, seperti biasa, kita ritual candle dulu dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Aku mau ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja hadir dan baru saja singgah di channel aku. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif atau manfaatnya. Kalau dirasa tidak positif, langsung minggat. Buat yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you sekebon. Disclaimer lagi dikit. Untuk readingan aku tuh sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa, atau terbolak-balik antara energi kamu atau energi orang yang berdealing dengan kamu atau yang kamu fokuskan namanya saat ini. Jadi, jika emang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak, harap maklum, mungkin bukan cerita kamu, jadi harus bijak dalam menyikapinya, ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan lilin buat ritual sendiri juga silakan klik link yang ada di bawah nomor HP aku di kolom deskripsi juga. Oke, kita lihat konektor antara kamu sama dia. Readingan aku selalu tentang kamu dan dia. Echo Fire, ada yang pingin komunikasi nih sama kalian. Ada hubungan LDR juga beberapa di antara kalian, dan di sini juga ada beberapa yang sudah berjarak. Tapi untuk energi kedepannya di sini ada sesuatu yang lagi di delay. Padahal seseorang ini lagi mencoba untuk moving at a fast pace, ya. Jadi kayak ada yang memang benar-benar pengen ketemu, pengen benar-benar face to face sama kalian, dan bahkan mungkin ada sesuatu yang harus dibereskan atau ada sesuatu yang harus dituntaskan antara kamu dengan dia. Artinya ada sesuatu yang belum tuntas nih. Energi dia di sini ada Four of Fire, ya. Aku lihat di sini dia lagi mengejar yang namanya kedamaian, ya. Lagi mencoba untuk mencari kesuksesan. Lagi beberapa juga ada yang sedang berkontemplasi. Ada yang melakukan new project atau kerjaan-kerjaan baru atau hal-hal baru yang dia lakukan, ya. Ada yang sedang mengejar abundance juga di sini. Kemudian di sini ada Page of Water, ya. Lagi menajamkan intuisi, agak sedikit sensitif. Lagi banyak menghabiskan waktu bersama teman-teman juga yang aku lihat, ya. Lagi mencoba untuk memulai sesuatu fase baru di dalam kehidupan dia, ya. Lagi mencoba menelaah antara spiritual sama realita. Oke, kemudian ada The Emperor, Archangel Michael di sini, ya. Ini tentang lagi memikirkan sesuatu yang logik
mencoba untuk membuat satu struktur dalam diri dia, mencoba untuk disiplin, dan ada beberapa yang lagi berupaya untuk sampai di titik leadership atau posisi tertentu yang menjadi value dia atau target dia. Energi kalian di sini ada Three of Earth ya. Aku lihat lagi ada power nih, creativity kalian lagi meningkat, lagi ada rencana, ada planning yang ingin kalian lakukan di dalam pekerjaan bisa, kehidupan bisa. Ada beberapa juga yang lagi mungkin sibuk dengan tim. Mungkin pekerjaan kalian nggak bisa sendirian tapi butuh tim. Tapi kalau tentang perasaan sepertinya butuh pihak ketiga untuk membantu menyampaikan atau memediasi sesuatu. Oke, kemudian ada The Star, ini tentang happy time ya. Beberapa di antara kalian lagi banyak yang membuat make positive hope atau harapan. Ada rencana jangka panjang yang optimis sedang kalian lakukan, dan kalian sekarang ini banyak yang sedang berada di on the right path atau sedang berada di jalur yang benar. Gitu dong. Kemudian ada King of Air, ada brilliant, impartial, professional, diplomatic. Ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan nih. Jadi kalian nggak mau cuman bisa berbicara atau ngobrol dengan pikiran kalian sendiri. Ya, yang kemarinnya mungkin banyak overthinking, ngobrol sama diri sendiri. Akhirnya ini ada motivasi atau ada dorongan membuat kalian jadi memiliki satu kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu. Apa yang tadinya ingin kalian sampaikan tapi nggak berani, tapi sepertinya kali ini akan kalian maju, berani menyampaikan hal tersebut. Ada balancing antara mental and emotional consideration ya. Jadi kalian lagi dalam posisi yang balance nih antara emosi atau apapun yang berkecamuk atau berurusan dengan perasaan. Oke, kita lihat hubungan kalian. Situasi-situasinya seperti apa saja. Ada lesson. Kemudian ada illusion. Ada third. Ada left. Ada home. Bottom of the deck, energi kalian di sini ada keep going, don't stop, almost there. Ada yang masih memperjuangkan ya, atau ada yang sedang akan ingin memperjuangkan juga bisa ya. Kayak ngerasa bahwa ini sedikit lagi loh langkahnya, harusnya menjadi sesuatu yang berada di ujung atau garis finish atau titik terang atau titik kemenangan kalian. Tapi sepertinya ada sedikit hambatan-hambatan, tapi ada seseorang atau sesuatu yang harus diperjuangkan atau masih ingin memperjuangkan. Yang nggak tahu ini posisinya kamu atau dia nih. Ini masih di vice versa soalnya. Oke, di sini ada listen, intuition, don't talk, hear what they are really saying. Kalian berdealing sama seseorang yang masih suka mendengar omongan orang, gampang percaya omongan orang tanpa difilter, ditampih atau disaring ya. Jadi kayak trust isunya kuat banget. Dia berarti seseorang yang tidak bisa menilai sesuatu dengan sendiri, harus mendengar dari kiri dan kanan. Kemudian sini ada illusion ya, tentang everything is not as it seems secret, ada hubungan yang dirahasiakan. Dan di sini ada rahasia-rahasia juga yang yang disembunyikan. Artinya mungkin kalian melihat dia sosok yang sepertinya terlihat seperti itu padahal tidak seperti itu ya. Jadi kayak hubungannya ini ada illusionnya juga antara kamu sama dia, dan beberapa sampai sekarang masih ada yang terjebak dengan ilusi dia. Ini biasanya yang ada di kubu halu.
Kemudian di sini ada third tadi tentang honest, faithful, clarity, confession. Ada janji antara kamu sama dia yang mungkin sudah kalian lakukan. Saling percaya, saling berkomitmen, walaupun mungkin hubungan ini tidak hubungan komitmen. Artinya ada konsekuensi, ada sesuatu yang sudah kalian lakukan sejak di awal waktu menjalin hubungan. Kita begini ya, kita ini ya, sebatas ini ya, itu ya, gitu. Dan bla bla bla. Left tentang walk away, goodbye, don't look back. Ada seseorang yang sudah meninggalkan kalian, sudah mengghosting kalian. Ada yang langsung walk away, nggak pakai tengok-tengok, nggak pakai basa-basi, langsung menghilang. Ada juga yang pakai basa-basi, pakai berantem, dan mengucapkan kata-kata goodbye. Kemudian ada home, tentang family, comfort, moving house ya. Mungkin beberapa di antara kalian memang hubungannya adalah rumah tangga. Ada juga yang sedang mediasi mungkin. Ada yang pindah rumah atau pisah rumah. Atau dulunya pernah tinggal bersama tapi akhirnya karena bubar, karena tidak bersama lagi, akhirnya pisah rumah. Seperti itu ya. Ada juga yang dijadikan rumah kedua dalam hubungan ini. Kita lihat dari tarotnya ya. Oke, di sini ada Queen of Pentacle. Ada perbedaan usia antara kamu sama dia. Virgo, Taurus, Capricorn. Banyak single mother atau single parent di sini, tapi paling banyak single mother. Kemudian ada Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kalian berdealing dengan situasi pilihan. Seseorang ini dihadapkan dengan dua orang. Jadi pilihannya bukan tentang karir lagi. Ini jelas-jelas makhluk hidup. Bukan makhluk astral. Kemudian di sini ada The Wheel of Fortune. Wow, jatuh kartunya sebentar ya, Ai. Jatuh ke kolong meja. Aduh. Kemudian di sini ada Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Hubungan yang penuh dengan pilihan, kompetisi, challenge, atau penuh dengan keinginan, hasrat, pengen ini, pengen itu. Kemudian ada Knight of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Hubungannya stuck, hubungannya lemot sekali, sulit bergerak, hubungannya terlalu banyak validasi yang menggantung. Artinya di sini memang banyak hal-hal yang mungkin saja butuh penjelasan di mata kamu. Ya, karena mungkin awalnya kamu setuju, awalnya kamu oke-oke aja walaupun dia tidak jujur mungkin, atau dia menyembunyikan sesuatu mungkin. Kamu berpikir nanti suatu saat ketika dia sudah welcome sama kamu, ketika dia akhirnya sudah mulai merasa nyaman sama kamu, pasti dia akan menceritakan, dia akan jujur, dia akan melakukan banyak hal yang sesuai dengan keinginan kamu, tapi nyatanya enggak. Ya, tetap aja banyak rahasia yang ada di dalam diri dia. Hubungan kalian landasannya, pondasinya, kekuatannya berdasarkan dua kartu ini. Ya, yaitu tadi tentang material thing yang ada di Queen of Pentacles dan ketertarikan secara fisik atau secara penampilan dari Queen of Wands, ya. Dan dia mungkin berdealing sama kamu hanya melihat potensi apa yang bisa dia dapatkan dari hubungan kalian. Wheel of Fortune, dia merasa beruntung sama kamu, dia merasa mungkin terpenuhi dengan segala hal yang kamu berikan. Even di sini ada single mother atau single father, katakanlah single parent, tapi energinya kayak perjaka atau kayak perawan. Makanya ada ketertarikan secara fisik. Ini orang kok cakep banget gitu. Makin kesini usianya kok makin kayak kembang yang baru mekar gitu.
Ya, jadi kayak ada ketertarikan fisik walaupun perbedaan usianya jauh, tapi dia ngerasa bahwa kamu tuh justru kayak mungkin kayak ABG atau kayak anak kuliahan seperti itu. Itu cara pandang dia terhadap diri kamu. Yang tadinya cuma pingin senang-senang, have fun atau coba-coba dulu, nyangkut nih perasaan dia ke kamu. Terus melihat lagi, dari situ ada nilai-nilai plus yang ada di dalam energi kamu. Dan melihat potensi bahwa wah, ini orang ternyata royal, ini orang ternyata setia, ini orang ternyata bisa diandalkan. Kamu benar-benar wheel of fortune buat dia. Dia ngerasa seolah-olah roda hidupnya sedang berada di atas ketika bersama kamu. Ingat, kalau kalian tidak berada di posisi yang ngerasa memberikan sumbangsih masalah uang, artinya di sini tentang seks. Cuman ada dua kemungkinan di sini yang aku lihat, tidak ada kemungkinan lain ya dalam readingan yang terbaca kali ini. Biasanya kan ada nih, mungkin karena nggak enak, tega, iba atau kasihan atau seperti apa. Tapi di sini yang dia melihat, kalau dia bisa melihat ke kamu tuh ternyata memang ada potensi yang dia dapatkan. Salah satu sexual chemistry, satu lagi ya tadi tentang material thing. Karena kalian berdealing sama seseorang yang lumayan materialistis. Walaupun ada beberapa di antara mereka yang materialistisnya tidak secara terang-terangan atau tidak secara frontal. Jadi kayak dia mungkin nggak bilang dia kepengen ini, dia kepengen itu, tapi dia akan bilang bahwa itu bagus ya. Dia ngomongnya pakai kode-kode aja. Atau kalau yang di sexual chemistry tadi mungkin dia nggak langsung bilang, ayo bercocok tanam gitu. Tapi mungkin dia kasih kode-kode. Kayaknya jalan ke sana enak deh, ke sini. Pokoknya nih orang penuh dengan kode, misteri banget gitu. Ya kalian yang tahu itu gimana kode-kode yang dia berikan. Ya. Jadi di sini kalau yang aku lihat hubungan ini dia awalnya nggak terlihat ada ketulusan, tapi ada beberapa separuh jalan mulai terjadi yang namanya ketulusan, ya. Tapi sayangnya ketulusan-ketulusan yang tadinya ingin diberikan, baik itu dari kamu ataupun dia, terlihat ada sesuatu yang mencurigakan di tengah jalan atau di masih sedikit, bahkan mungkin belum separuh jalan, baru beberapa bulan atau baru beberapa waktu, kamu ngelihat kayak ada sesuatu yang mencurigakan. Kamu ngerasa bahwa nih orang kayaknya nggak jujur deh, nih orang kayaknya nggak benar-benar tulus cuman aku deh, kayaknya dia punya seseorang lagi deh, ibaratnya gitu. Walaupun buat kalian beberapa yang berdealing dengan situasi third party, kalian tahu dia sudah punya pasangan, kalian juga mencurigai aroma-aroma aroma-aroma segar bahwa mungkin selain dia dan pasangannya dan kamu ada lagi di luar sana. Karena di sini juga ada energi playing around atau player. Kalian berdealing sama seseorang yang seperti itu tuh. Gitu. Karena apa? Di sini ya, kalau bukan karena dia banyak pilihan karena playing around tadi, itu yang biasanya energinya ada di sexual chemistry, atau dia terlalu banyak permintaan atau tuntutan. Aku pengen ini, pengen ini gitu. Jadi banyak kemauan. Jadi ini kartunya memanfaatkan banget say, sorry ya. Ya, kemudian di sini ada Knight of Pentacle nih. Hubungan kalian itu geraknya slow motion banget ketika kamu mempertanyakan sesuatu, menuntut sesuatu, janji atau apapun juga lah yang menjadi bahasa manisnya ketika bersama, ibaratnya ketika ya ada babi yang dia ucapkan bahasa bibir gitu kan. Cuman nggak dia realisasikan itu. Nah, di sini mungkin puncak. Semakin selalu terjadi kecurigaan, pertengkaran atau apapun konflik antara kalian berdua. Itu ya. Dan di sini ada beberapa di antara kalian tadi, karena di sini ada yang berdealing dengan dua orang, artinya kamu ngerasa bahwa dia ini jangan-jangan selingkuh nggak ya? Kamu cari tahu sosial media ini itu, atau bahkan ada yang ketangkap basah. Ada yang sengaja cari tahu, stalking ini itulah, pokoknya gimana cara kamu ngebongkarnya. Ceder, kamu ternyata adalah selingkuhannya, bukan dia yang selingkuh, ya. Jadi dia mungkin mengakunya single, ya. Dia ngakunya mungkin sudah nggak ada urusan lagi sama orang masa lalunya. Dia ngaku bahwa dia sendirian. Mungkin kamu juga sempat melihat KTP-nya single, padahal ternyata ya namanya KTP, mungkin sempat nikah tapi nggak sempat ngurus-ngurus. Udah double ke single lagi, tapi KTP-nya tetap seperti itu. Jadi di sini ada keyakinan di dalam hubungan kalian dari satu validasi atau barang bukti bahwa oh iya dia jujur nih, padahal ternyata yang terlihat tidak terlihat seperti itu. Itu ya. Kenapa aku lagi reading
nampak ada sedikit kilasan bayangan KTP atau kartu kecil nyasar ke KTP gitu tuh. Aku kalau reading suka ngelihat kilasan-kilasan gitu. Nggak tahu nih ceritanya siapa itu yang sampai kayak gitu. Kita lanjut ya. Lumayan membagongkan hubungan ini dan ceritanya. Aduh, siapa sih tang ting tong nih, jam reading loh. Ada Prince of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Kemudian di sini ada Tower. Tower tuh di sini bahasanya apa sih? The Blasted Tower. Aku jarang pakai kartu ini karena kartu ini nih transparan banget, tapi yang terlihat tuh yang ekstrim-ekstrim ay. Kalau yang nggak kuat mental, Ace of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Dia udah berkelana nih, berarti di sini banyak yang sudah berpisah lama ya. Atau kalaupun dia kalaupun kalian belum berpisah lama, tapi dasar dianya gampang gonta-ganti pasangan atau gonta-ganti orang yang dia taksir nih. Karena ini energinya udah kayak roller coaster ya. Mungkin setelah dari kamu aja dia masih udah sempet berhubungan dengan orang entah 2 atau 3 orang nih. Ya. Kemudian di sini ada King of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Wow. Kalian benar-benar luar biasa di sini di hati dia. Kemudian ada Three of Cup, masih Cancer, Scorpio, Pisces. Kuat banget energi Cancer, Scorpio, Pisces. Kita lihat energi kalian, bottom of the deck atau main energi kalian di sini ada The Foolish Man atau The Fool ya. Aku lihat di sini kayak kalian sudah mencoba untuk melepaskan, lagi mencoba memulai satu babak baru dalam kehidupan kalian. Tapi beberapa, sorry to say ya, walaupun tekad niat bulatnya kalian untuk move on, untuk meninggalkan, tapi kayak kalian lagi nunggu sesuatu atau seseorang. Ibaratnya kayak kalian mau pergi, kalian mau ngelangkah, tapi kalian masih noleh-noleh ke belakang, berharap ada yang noel-noel. Jangan pergi dulu dong sini. Gitu ya. Tapi sebenarnya tekadnya udah bulat pengen move on. Mungkin kalian lagi buat jeda waktu. Oke, nggak apa-apa deh aku noleh-noleh ke belakang 3 bulan, 2 bulan. Kalau ternyata nggak datang, nggak ada kejelasan juga, ya udah cabut deh, jauh. Ya, di sini kalau yang aku lihat ini orang sudah berkelana ya. Dia sudah menawarkan perasaannya ke beberapa orang mungkin, atau bahkan sudah menjalin hubungan atau playing around tadi, sudah kenalan sana sini entah dari sosial media, dari komunikasi atau kayak apa sih, aplikasi mungkin atau komunitas-komunitas tertentu, tapi kayak nggak ada yang berhasil ya. Sekalipun sorry itu sih, misalnya sekarang pun dia sudah berpasangan nih, belum tentu pasangannya mungkin seperti kamu. Apalagi kalau dia yang playing around atau player, udah kesana kesini, ambiar lagi hubungannya. Mungkin dasar karakternya dia seperti itu, jadi nggak pernah bisa menetap di satu hati. Atau apa yang dia lakukan ke kamu mungkin dia lakukan juga sama dengan yang lainnya ya. Karena di sini aku lihat banyak upaya-upaya yang sudah dia lakukan untuk move on dari kamu ketika tidak bersama kamu lagi ya. Tapi nyatanya nggak ada keberhasilan. Atau kalaupun ada yang menjalin hubungan, atau bahkan kayak kalian-kalian yang menjaga jodoh orang nih, ketika dia meninggalkan kalian, dia menikah sama orang lain, tapi nyatanya orang lain itu tidak bisa setulus kalian. Ambiar, ada sesuatu yang sudah hancur, berantakan di dalam diri dia. Atau katakanlah kalaupun kalian fix nih, kalian yakin banget enggak Mi, dia nggak sama orang lain, aku tahu kok dia tetangga aku, dia sendiri terus. Tapi ada yang ambiar di hati dia, ada sesuatu yang dia mulai-mulai tapi nggak pernah berhasil. Katakanlah kalau kamu tadi biasanya yang suka memberikan sesuatu ke dia, mungkin selama sama kamu dia nggak kerja, dia nganggur, cuman terima dari kamu ungkang-ungkang kaki, ujung-ujungnya sekarang harus mencoba cari sana sini, ternyata nggak dapet. Jadi kemungkinan untuk memulai sesuatu atau berputar-putar di dalam diri dia, ini tergantung dari versinya masing-masing ya. Nih ada King of Cup, masih memiliki perasaan sayang kepada kalian. Artinya sayang ini timbul karena si towernya udah datang
ya. Tadi dia sudah berkelana, dia sudah kesana kesini, tapi sepertinya dia nggak menemukan apa yang menjadi ambisi dia atau apa yang menjadi hasrat dia. Mungkin dia ngerasa bahwa selama ini, alah cuman kamu doang, aku masih bisa dapat kok di luar sana, masih banyak. Tapi nyatanya nggak seperti itu. Mungkin nggak ada yang sebaik kamu, mungkin nggak ada yang pengorbanannya seperti kamu, ya. Mungkin nggak ada yang setulus kamu. Itu. Makanya di sini akhirnya ada keinginan di dalam diri dia, ada perasaan di dalam diri dia. Mungkin nggak ya kalau aku kembali lagi, mungkin nggak ya kalau aku bersama lagi. Itu. Sehingga dari Tower ini memotivasi dia atau impactnya adalah flashback ke masa lalu bahwa ternyata dia masih merasa kamu adalah seseorang yang baik. Kamu adalah seseorang yang tulus dan kamu belum bisa tergantikan oleh orang lain. Itu dia, ya. Tadi ini apa? Tuh, Three of Cup, kepengen union, pengen ketemu, pengen selebrasi lagi sama kamu, ya. Artinya ini orang baru terjadi kesadaran ketika terjadi Tower moment di dalam kehidupan dia. Itu. Jadi, temanya adalah dia belum menemukan seseorang yang lebih tulus daripada kamu. Atau ketulusanmu tidak tergantikan oleh orang lain. Gitulah ya. Kita lihat ya, alasan kenapa dia baru berpikir ketulusan kamu itu tidak bisa tergantikan oleh orang lain. Apa? Ada King of One, Aries, Leo, Sagittarius. King of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Devil, Capricorn. Kemudian ada Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Two of One, Aries, Leo, Sagittarius, ya. Ketulusan kamu yang tidak tergantikan oleh siapapun atau orang lain yang sempat hadir atau di dalam diri dia, ya. Itu apa ketulusan kamu? Adalah kamu orang seseorang yang suka memberikan perhatian, bahkan terkesan overreacting. Ya. Ini bucin banget kartu 2 ini. Kamu adalah seseorang yang memang tulus banget sama dia, unconditional love, memberikan perhatian, memberikan apa yang menjadi kebutuhan dia. Ditambah lagi kamu punya daya tarik tersendiri di mata dia, ya. Dan di sini ada Devil juga, ya. Ada hasrat, ada gairah yang sebenarnya yang mungkin saja tidak dia dapatkan dari orang lain. Seperti itu. Devil ini tentang penyesalan dia sih yang aku lihat, ya. Penyesalan dia pernah arogan sama kamu atau pernah melakukan hal-hal adiksi yang kurang baik terhadap diri kamu. Ada penyesalan sedikit yang aku lihat agak melenceng ya dari pertanyaan dari konteks, tapi aku bacakan. Ada penyesalan sedikit di dalam diri dia karena dia tahu banget ya dengan apa yang dia lakukan, ya, berdealing dengan dua orang atau dengan dua kondisi atau situasi. Dia tahu banget kalau dia itu sudah melukai perasaan kamu, ya. Di sini juga tentang apa yang bisa dikatakan ketulusan kamu yang dia sadar benar-benar nggak bisa digantikan sama orang adalah pengorbanan kamu ketika kamu tahu posisi kamu adalah hubungan ini tidak bisa di show up di depan umum. Ketika hubungan ini harus membuat kamu terbelenggu, membuat kamu diam di tempat atau merahasiakan hubungan kalian, ya. Walaupun di sini kamu mungkin merasa terpenjara, walaupun di sini kamu merasa kayak kangen pingin ketemu tapi nggak bisa, resah sendiri atau seperti apapun karena aturan-aturan yang dia buat atau kondisi-kondisi yang dia buat, ya. Tapi dia tahu kalau kamu itu setia sama dia, kalau kamu itu mungkin ketika bersama dia tulus hanya menunggu dia. Itu
Ya, mungkin kalau udah situasinya seperti ini artinya dia diselingkuhin lagi. Ini juga ada dua energi di sini. Bisa jadi kenapa dia baru tahu kalau kamu tulus, kalau kamu setia. Mungkin ketika dia menjalin hubungan di luar sana, dia pun seseorang yang bersama dia itu pun mungkin selingkuh dari dia. Ya, karma lah berbalik arah ke dia ya. Jadi kayak dia ngerasa bahwa aku selama ini nggak setia sama kamu, tapi giliran aku mencoba hubungan baru, kenapa yang aku ngerasain atau kayak aku juga yang diselingkuhin gitu. Mungkin gini ya rasanya ketika apa yang dia lakukan kepada diri kamu itu. Jadi kayak dia kembali lagi menikmati bukan menikmati ya, kayak dia mencoba merasakan apa yang kamu rasakan, maka itu yang dia rasakan. Jadi ibaratnya kayak ketika dia nyakitin kamu ya kayak dia merasa itu sakit itu ya. Aku mau jelasinnya pun sampai sulit nih. Sebentar ay, masuk anjing. Itu ya. Oke, kita lihat lagi. Aku nggak cek perasaan ya, karena di sini ada dua King of Cup ya. Jadi perasaannya sebenarnya kuat ke kamu, masih ada. Walaupun sebenarnya perasaan ini justru munculnya bukan di saat dia ninggalin kamu. Mungkin sempat yang namanya perasaan itu hambar. Perasaan itu datar, flat aja. Tapi justru ketika dia mengalami momentum-momentum yang nggak enak tadi, baru muncul lagi perasaan-perasaan sayang itu terhadap diri kamu. Jadi kita nggak ngecek perasaan. Ya, apalagi sih ketulusan kamu yang tidak tergantikan oleh orang lain. Selain tadi ya, tadi kan tentang tindakan nih, siapa tahu ada gambaran lain. Ketulusan kamu yang tidak tergantikan oleh orang lain. The Lovers, Gemini. Cinta, ketulusan, hasrat, passion, komplit. Mungkin dia tahu memang kamu tuh unconditional love sama dia. Apalagi kalau yang ini diempetin sama ini. Ya, ini tentang seksual chemistry-nya. Bisa jadi mungkin belum ada yang sebanding sama kamu stylenya. Ya, tower keluar lagi. Ketulusan kamu yang tidak bisa dibandingin dengan orang lain ya. Kamu kokoh, kamu teguh, karena di sini towernya nggak hancur ya, towernya cuma jatuh. Artinya dia tahu banget kamu diperlakukan seperti apapun sama dia, tapi kamu tetap punya jiwa yang kuat, kamu tetap punya jiwa yang sabar sama dia. Mungkin hati kamu hancur berkeping-keping, tapi mungkin kamu tidak memperlihatkan itu ke dia. Itu. Bahkan di sini ada yang situasinya kayak dia sadar ya, walaupun sudah terjadi kesalahan yang berulang dia lakukan sama kamu, tapi begitu kamu dia balik lagi ke kamu, kayak kamu tetap aja welcome, terima dia, tetap berbesar hati, sampai mungkin pada akhirnya ada limit ya, ada expire date juga dalam diri kamu, ya sudah. Sebenarnya kalau aku lihat sih orang ini insecure sama kalian. Insecure karena tadi ada sesuatu yang entah ini fatal atau sudah berulang-ulang terjadi. Ya, ini dia ketulusan kamu yang gak bisa digantikan oleh orang lain adalah Two of Cup. Ini dia sesuatu yang kamu berikan ke dia, entah ini makanan, minuman, atau treatment lain yang kalian berikan. Ditambah lagi di sini komplit nih, ada energi soulmate, ada energi twin flame. Makanya di sini juga kalian nggak bisa terlepas energinya, walaupun mungkin terlepas secara fisik, tapi pikiran kalian satu sama lain masih terkoneksi ya. Cancer, Scorpio, Pisces. Ini tentang ketulusan kalian, apa yang kalian berikan atau treatment apa yang benar-benar dia merasa bahwa kamu itu kayak sandaran, kamu itu tempat teman curhat, kamu itu pokoknya benar-benar, bahkan mungkin energinya kayak mother figure ya. Mungkin dia ngerasa bahwa ketika sama kamu tuh kayak diayomin bener ya. Dia ngerasa bahwa ada strength atau high power dalam hubungan kalian. Kemudian di sini ada Knight of Pentacle. Ini juga nih ketulusan kalian yang nggak bisa ditandingin sama orang. Walaupun mau seperti apapun situasi kondisi dia, kalian selalu mengupayakan apa yang menjadi kebutuhan dia.
ya. Misalnya kalian selalu membantu dia lagi susah kalian bantu. Apalagi misalnya kalau kalian yang memang benar-benar di posisi di atas dia, ibaratnya tanpa dia minta pun kalian berikan hadiah atau memberikan sesuatu yang berkaitan dengan material thing. Nah, ini nggak bisa digantikan atau nggak bisa ditemukan di orang lain. Bahkan mungkin di orang lain dia yang harus berada di posisi ini. Kemudian ada Hermit Virgo, ya, kuat banget nih Virgo. Kalian itu adalah dewasa, ya, mungkin walaupun usia kalian tidak tinggi, misalnya ada yang usianya masih muda, tapi dia melihat kalian itu ada kedewasaan. Mungkin kalian bisa memotivasi dia, atau kalian bisa memberikan hal-hal positif dalam kehidupan dia. Bahkan di sini ada beberapa yang sampai membantu ke arah keluarganya. Ya, mungkin kamu mensupport, ya, apapun yang bisa kamu support kepada orang tuanya, bisa adik, kakak, atau siapapun yang menjadi kerabat atau keluarganya dia itu, ya. Mungkin sama yang lain boro-boro mau bantu. Untuk dirinya aja nggak mau bantu, apalagi untuk orang-orang yang terdekat dia itu, ya. Ini banyak banget ketulusan kalian di mata dia, terutama yang berkaitan dengan sexual chemistry dan pinnacle, ya. Itu dia, tuh kan, Wheel of Fortune. Energi dia secara keseluruhan, dia merasa beruntung ketika bertemu sama kamu. Kamu tuh memang benar-benar roda keberuntungan buat dia. Even saat ini sekalipun dia sangat ingin mengejar kembali situasi Wheel of Fortune dalam diri dia. Beberapa mungkin akan ada pergerakan cepat, akan ada tindakan cepat yang akan dia lakukan dalam koneksinya sama kalian, ya. Kalau aku lihat seperti itu. Cuman masalah waktu pasti beda-beda. Itu sih. Kita cek zodiak ya. Jadi ini orang ngerasa bahwa memang kamu tuh nggak bisa digantikan sama orang lain. Tentang apa yang sudah kamu berikan, baik itu ketulusan, pengorbanan, atau apapun juga. Oke, di sini ada Virgo. Virgo. Kemudian ada Pisces. Kau tak tergantikan, ai aku. Aries. Leo. Taurus, Gemini, udah ya 6. Sorry, bottom of the decknya Libra. Kalian tuh kalau mau pada personal reading sama aku, kalau aku kasih price list, tolong dibaca benar-benar teliti sampai habis syarat, kondisi, dan tetek bengeknya. Hilang teteknya, tinggal bengeknya, ya. Jangan card drone kalau baca, nanti ujung-ujungnya nggak ngerti, nggak jelas. Aku berdua hari ini ngendelin orang agak-agak ini nih PA, bentar. Terlalu mau praktis-praktis, terus nggak dibaca dengan teliti. Oke, ngomel pula belakangan. Inisial nama di sini ada K, H, L, E, D, Y, M, P, Z, C, U, P. Bottom of the decknya Q. Angka yang terkoneksi antara kamu sama dia, angka 26, 31. Oh ya, siapa yang di antara kalian semua yang berulang tahun di 26 Maret ini? Nah, karena ada angka 26 aku ingat. Beruntunglah kalian karena malam tanggal 26 itu kita akan ada eclipse, ya, ada gerhana bulan. Sama, aku juga ulang tahun tanggal 26 Maret ini. Bocorin rahasia. Hari keberuntungan itu, Ai. Ada 26, 31, 7, 8, 22, 1, 9, 11, kok 11, 11, 30, 15. Bottom of the decknya 29. Kita baca buku. Kita lanjut ke halaman 78 ya. Setiap langkah kita selalu diingatkan betapa bahayanya jalan setelah pernah mengalami kegagalan. Kita selalu ingat kesia-siaan dalam perjuangan, juga kepahitan dalam pengobatan. Ketahuilah, menjadi utuh setelah rapuh tidak semudah merasa nyaman dalam pelukan, dan trauma tidak sesederhana pelangi yang datang tanpa permisi lalu pergi tanpa basa-basi.
Tujuanmu mencari pengganti bukan mengobati hati yang pernah terlukai, melainkan menumbuhkan keyakinan bahwa bersamanya kau tidak punya alasan untuk merasa sakit lagi. No, move on, move on. Pernahkah kau berpikir obat terbaik adalah doa, tapi bukan manusia? Itu dia aku semua. Readingan kita malam ini aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.